Kita tidak boleh mentolerir, membiarkan ada penguasa-penguasa yang ingin berkuasa tanpa musyawarah, tanpa melibatkan daripada rakyat untuk mengambil keputusan terhadap dalam sebuah kekuasaan, peralihan kekuasaan. Ustaz, kan Nabi sudah kasih tahu sama kita, kalau akhir zaman itu akan ada penguasa-penguasa bodoh, kemudian juga akan ada orang-orang yang mengambil kekuasaan dengan kekuatan, enggak pakai logika dia, pakai duit saja, yang penting duit ada, selesai urusan. Kita mau buat apa lagi? Kita dikasih tahu sama Nabi itu supaya kita enggak kena fitnah akhir zaman seperti itu. Maka bereaksilah, responlah terhadap itu. Kita tidak boleh membiarkan ada pemimpin yang nanti dia berkuasa dengan kekuatan militer yang dia miliki, dengan tanpa mengandalkan syura dengan rakyat, dengan orang-orang yang pintar, yang ahli dan para ulama. Maka dengan demikian akan terjadi kezaliman di suatu negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Oman, Masjid Al-Ma'mur, Lamprit, Kota Banda Aceh yang Allah muliakan. Alhamdulillah, senang sekali pada malam yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita membahas tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentang akhir zaman, akhir masa, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau untuk menjadi peringatan kepada kita untuk kita terjauhkan daripada fitnah akhir zaman tersebut, dan juga nantinya menjadikan kita sadar akan fenomena tersebut sehingga kita bisa menentukan diri kita bagaimana merespon terhadap kejadian-kejadian tersebut. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa di antara tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda as-sa'ah akhir masa itu ada tanda-tanda yang sudah terjadi, ya, yang sudah terjadi. Dan itu telah terbukti adanya seperti diutusnya Nabi SAW. Kemudian juga ketika Allah mengabarkan bahwa Romawi itu akan menang, ya, itu juga sudah terjadi, ya. Kabar-kabar yang disebutkan oleh Al-Quran ada yang sudah terjadi. Insyiqaqul qamar, begitu juga terbelahnya bulan, itu adalah juga sudah terjadi pada masa Nabi SAW. Dan di sana ada tanda-tanda akhir zaman yang dia itu akan terus terjadi sedikit demi sedikit, ya. Rentetan itu terus terjadi dan itu sifatnya sedang baik, saat ini sedang terjadi ataupun akan terjadi. Nah, dan nanti ada tanda-tanda kiamat besar yang itu akan terjadi, yang merupakan akhir daripada zaman, akan sangat dekat dengan kiamat. Nah, maka yang kita ingin sampaikan pada pertemuan kali ini adalah tanda-tanda akhir zaman yang terjadi, yang dikabarkan oleh Nabi, di mana tanda-tanda ini sedang terjadi, ya. Sedang terjadi atau akan terjadi baik dalam kehidupan kita atau setelah mungkin kita meninggal, ya. Dan itu akan terus terjadi sedikit demi sedikit, terus menerus. Sekarang kita akan melihat beberapa hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tanda akhir zaman yang mungkin saja sedang terjadi masa kita. Nah, kita sampaikan tanda-tanda ini untuk apa? Untuk dua hal, ya, untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk kita tahu kalau itu fenomena yang salah.
yang jangan sampai kita selaku umat Nabi Muhammad terkena fitnah tersebut, terkena cobaan tersebut. Jangan masuk dalam golongan orang tersebut atau berperilaku, berperangai seperti itu. Ya, yang kedua adalah maknanya apa? Kita kalau tahu itu adalah merupakan fenomena akhir zaman, yuk respon kita itu apa terhadap itu. Apa perangai, perilaku kita, tingkah laku kita, respon kita terhadap kejadian tersebut. Kalau kita tahu, oh Nabi sudah kasih tahu sama kita nih, 1, 2, 3, 4, ya. Bukan bermakna bahwa ya Nabi sudah kasih tahu itu memang kita mau buat apa, emang sudah terjadi, ya. Enggak, ketika Nabi ngasih tahu itu kepada kita, ini tanda akhir zaman, tidak wajar dan ini adalah cobaan, ujian bagi umat. Apa respon kita terhadap itu? Apa yang kita lakukan terhadap itu? Itu yang akan dinilai oleh malaikat, itu yang akan dinilai bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar yang mestinya kita lakukan. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah disebutkan oleh guru kami di sini, ya, Dr. Said Ahmad Al-Musayyir rahimahullahu taala. Di antara tanda-tanda akhir zaman yang sedang terjadi dan akan terus terjadi mungkin itu adalah al-ghazwul fikri wa inhiraf anil hudal ilahi wa saddun an sabilillah, yaitu terjadinya perang pemikiran dan kesesatan daripada petunjuk Allah, petunjuk ilahi, dan adanya upaya untuk menahan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Adanya upaya untuk orang memusuhi, ya, terhadap petunjuk di dalam agama Allah. Terjadinya perang pemikiran, ghazwul fikri, ya, begitu juga adanya penyimpangan terhadap petunjuk Rasulullah dan juga petunjuk Al-Quran, petunjuk daripada Allah. Itu adalah di antara fitnah akhir zaman yang dia itu terus terjadi. Nah, dalam hal ini ada dikemukakan oleh beliau satu hadis Nabi dalam Sahih Imam Muslim, dan ini inhiraf, penyimpangan yang terjadi bukan dari luar tapi dari dalam Islam itu sendiri. Ini yang menjadi kewaspadaan kita. Ini bagian daripada fenomena akhir zaman juga, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu ba'di min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu halaqimihim yakhrujuna min ad-din kama yakhruju sahm min ar-ramyah thumma la ya'uduna fihi hum syirarul khalq wal khaliqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim, akan ada setelahku itu daripada umatku. Nah, daripada umat Nabi, bukan dari umat lain, ya, dari umat Nabi. Akan ada dari umatku setelahku, kata Nabi, orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi bacaan Al-Quran mereka itu tidak melewati kerongkongan mereka. Apa artinya tidak melewati kerongkongan mereka? Itu tidaklah mereka membaca Al-Quran menjadikan iman mereka bertambah, ya. Kita hanya mendengarkan Al-Quran dari mulut mereka saja, tapi tidak memancarkan iman dari mereka, ya. Yakhrujuna minad din kama yakhruju sahm minar ramyah, ya. Jadi mereka itu, ya, berarti yaqra'un Al-Quran bukan cuma sekedar orang bisa baca Al-Quran. Yaqra'un Al-Quran di dalam pemahaman para sahabat dulu, qari'ul Quran itu adalah Al-Qurra masa sahabat. Disebut dengan qurra itu mereka yang hafal Quran masa sahabat, ya. Ketika terjadinya perang masa Abu Bakar yang banyak para sahabat yang syahid, ya, sehingga diminta untuk dituliskan Al-Quran, itu yang banyak meninggal disebut siapa? Qurra'ul Quran, bukan hufadul Quran, tapi qurra. Qurra itu adalah qari'ul Quran, yang membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran masa para sahabat dulu, mereka yang menghafal Quran. Karena Quran tidak tertulis masa itu, tidak tertulis. Quran itu semua ada dalam hafalan para sahabat. Jadi yang bisa baca Quran adalah yang hafal. Yang enggak hafal enggak bisa baca. Kalau hari ini kita mau baca Quran tidak hafal, ambil
cetakan Quran, ada mushaf yang dicetak, baca. Kenapa? Saya tidak hafal, saya baca aja gitu. Dulu para sahabat enggak ada mushaf yang tercetak. Jadi yang bisa baca Quran yang hafal. Contoh misalkan anak-anak kita ajak, tolong bacakan Quran. Kamu bisa baca Quran? Ya, saya cuma hafal Al-Fatihah. Ya udah, bacakan Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah. Dia bisa baca karena dia hafal Al-Fatihah. Ya udah, kamu bisa baca Quran, bagus bacaanmu. Maka yang membaca Quran itu yang menghafal Al-Quran pada masa para sahabat. Nah, mesti yang menghafal Quran. Kalau enggak hafal bukan qari namanya. Nah, maka yang disebut oleh Nabi di sini apa? Jadi akan datang umat setelahku, ada umat yang mereka itu membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Itu ada penghafal, mesti penghafal. Kalau enggak penghafal enggak bisa mereka baca. Jadi mereka menghafal Quran tapi enggak nambah iman. Iman mereka itu enggak sampai ke dalam hati mereka. Apa yang mereka baca enggak akan menjadikan hati mereka kokoh dengan iman. Akan ada dari umatku. Kata Nabi, mereka ini akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Bagaimana cepat anak panah lepas dari busur, mereka seperti ini juga akan seperti itu. Walaupun mereka menghafal Quran, tapi mereka ini akan mudah keluar dari Islam ini. Makanya jangan heran kalau seandainya katanya penghafal Quran, tetapi kok kalau mendapatkan suasana seperti itu, kondisi seperti itu, Nabi kabarkan loh, orang-orang yang menghafal Quran, membaca Al-Quran tapi bukan menambah iman mereka, tidak menjadikan mereka cinta pada Allah, pada Rasul, bertambah iman mereka, justru yang terjadi sebaliknya, mereka akan mudah keluar dari Islam ini. Gara-gara itu, na'udzubillah, itu fenomena akhir zaman disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat Imam Tirmizi dengan jelas Nabi menyebutkan, ya, yakhruju fi akhir zaman qaumun, akan ada di akhir zaman langsung Nabi bilang, kaum ahdasul asnan. Ahdasul asnan yaitu mereka itu muda-muda, umur mereka belia-belia masih, ya. Sufahaul ahlam, akal mereka lemah, hana carong secara akal, pemikirannya tidak kuat, tidak memiliki basic pemikiran yang baik, ya. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Yaquluna min qawli khairil bariyah, yamrukuna minad din kama yamrukus sah minar ramiyah, ya. Kata Nabi apa? Mereka itu muda-muda, belia-belia masih, ya. Belia-belia masih, ya. Tetapi pemikiran mereka lemah. Nyata pegah haba tak pakai akai kahasiju, mencawa ju, ya. Mereka tidak memfungsikan akalnya dengan baik, ya. Tapi mereka yaqra'unal Quran, mereka baca Quran. Nah, lihat baca Quran dengan dimaknakan cuma sekedar baca. Yang membaca mesti menghafal, masa Nabi, ya, disebutkan membaca pasti menghafal. Maka mereka menghafal Al-Quran, ya, tapi tidak melewati kerongkongan mereka, kata Nabi, ya. Tidak menjadikan iman mereka kokoh dengan mereka bersama dengan Al-Quran. Yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka bahkan kalau berucap, berkata-kata, kata-kata mereka itu penuh dengan ayat. Yaquluna khairil bariyah, menyangkut apa? Lo itu bi ayat, ya. Yamrukuna minad din, tapi karena mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tidak menambah iman mereka, maka mereka model seperti ini bisa keluar dari Islam ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya dengan cepat, ya. Ini kan fenomena ajaib, ya, akhir zaman, kata Nabi. Bagaimana sih orang-orang yang baca Quran atau hafal Quran tapi kok bisa keluar dari Islam? Membaca Quran, hafal Quran enggak menjadikan dia lebih baik, tidak menjadikan dia menjadi teladan dalam hidup, tidak menjadikan iman mereka kuat, tidak menjadikan kata-kata mereka itu membuat iman kita lebih baik, ya. Tapi dia penghafal Quran dan belia-belia lagi umurnya, kata Nabi. Kondisi mereka seperti itu, ya. Kalau kita bicara
memakai logika, mereka akan marah sama kita. Enggak, jangan pakai logika di sini. Ada ayat ini. Udah ayat, untuk apa lagi logika? Ya, untuk apa lagi pakai akal? Ada ayat ini. Jadi mereka ngomong ayat saja. Kita ajak untuk memakai logika sedikit, itu tidak boleh. Ya. Yang begini nih, kalau kena fitnah akan mudah dia keluar dari Islam. Ini fenomena ini disebutkan Nabi. Akhir zaman ada kejadian seperti ini. Nah, janganlah kita sampai lalai, terpedaya, ya, supaya kita selamat dan tidak termasuk daripada golongan mereka, ya. Kemudian di antara tanda akhir zaman itu juga adalah du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaihim qadhafuhu fiha hum min jildatina yatakallamuna bi alsinatina. Ya, guru kami bilang bahwa masuk dalam hal ini juga adalah mereka orang-orang yang mengajak kepada pintu neraka jahanam, ya, yang kalau mereka berbicara kita akan sangat terpengaruhi oleh mereka, ya. Jadi ada bahasa kita sekarang, maaf cakap ya, influencer yang mereka bisa menginfluence kita, mempengaruhi kita, tapi bukan kepada yang baik, tapi kepada hal-hal yang jahat. Tapi mudah sekali terpengaruh orang untuk itu. Akan ada yang ngajak-ngajak kepada perbuatan yang jahat. Follower-followernya akan banyak ikut itu. Ya. Karena apa? Mungkin cerdas ngomongnya, kontennya bagus, luar biasa ini. Tapi mereka mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Followernya juga tetap banyak. Akan ada di akhir zaman model seperti itu. Udah tahu itu tidak benar, tapi pengikutnya banyak. Dan anehnya, makin kacau, makin hana betul, makin le pengikut. Followernya juga banyak. Tanda itu akhir zaman akan ada seperti itu, ya. Kemudian ad'iya'un nubuwah, kadzabul kalimah wa akhirul hikmah. Ru'usul juhal idza su'ilu aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kemudian akan ada juga apa? Ru'usun juhal, yaitu tokoh-tokoh, orang-orang yang dianggap ahli pakar hebat, tetapi itu juhal, tapi dia jahil, tidak punya ilmu. Apabila ditanyakan sesuatu, tapi dia akan menjawab, memberikan keputusan pendapat, ya, maka dia sesat dan menyesatkan orang lain lagi. Jadi akan ada di akhir zaman orang-orang yang dianggap ahli, pakar, yang dikedepankan, yang menjadi kepala, tapi dia itu tidak punya ilmu. Tapi walaupun leganyan, beganyan kepala pokoknya, beganyan urike, ya. Secara ilmu sosial, semua kita perlu ada kepala, perlu ada orang yang di depan, yang memikirkan tentang kita orang-orang yang di bawah. Secara hukum alamnya atau hukum sunnatullahnya, bahwa yang di depan itu mesti yang terbaik. Kalau enggak akan mungkin. Dia yang sanggup untuk peduli, tanggung jawab, punya hikmah yang lebih baik, pemikiran yang lebih baik, punya akhlak yang lebih baik. Itu secara sunnatullahnya. Tapi di akhir zaman kondisinya enggak demikian. Yang di depan itu justru kadang pokoknya beganyan ke, ya. Hana lain pokoknya ganyan. Kiman dah pegat demah. Kakak ganyan ke, kiban je gedai ke, kakak ke ganyan. Ipilih bilong, negop. Akhir zaman akan ada seperti itu kondisi. Disampaikan Nabi SAW. Jadi ini menjadi pengingat bagi kita, ya, untuk jangan sampai kita kena fitnah akhir zaman, ya. Jangan sampai kita ikut dalam rombongan golongan itu. Kalau memang itu sudah terjadi masa kini atau masa saat ini, ya. Dalam Sahih Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fihi al-jahlu wa yarfa'u fihi al-ilm." Ya. Antara kejadian sa'ah akhir zaman, yaitu sebelum kiamat, akan ada hari-hari, masa-masa di mana kejahilan itu banyak, ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takrimlah ilmu, takrimlah para ulama. Hormati ilmu, hormati ulama, ya. Orang-orang yang pakar, yang ahli di bidangnya, hormati dan berikan dia kedudukan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita kena fitnah akhir zaman. Ya. Kita hormati ilmu. Ilmu itu peukeun le ilmu, penalam ilmu. Siapa dia? Dia pakar di bidangnya, dia ahli di bidangnya, dia alim di bidangnya. Hormati dia dan tempatkan dia dan fungsikan orang itu dalam hidup kita. Itu artinya.
Jadi jangan ketika kita mendengar ini, emang kalaganya yang berahli Nabi kepada berat demai donyo kan memang urang bangai dong iku ino pada berat malain. Mai dono tamang taja urang bangai cit. Berarti dono kenang fitnah akhir zaman. Kita dikasih tahu oleh Nabi ini supaya saya enggak ikutan begitu. Saya yang kena fitnah akhir zaman. Saya mau kalau begitu orang yang ahli pakar saya hormati pendapatnya. Saya akan sebarkan pendapatnya. Kita fungsikan dia dalam hidup. Kan banyak kondisi sekarang di mana bahwa kita dalam banyak hal kita enggak mau tahu tentang bagaimana sih keahlian. Kita mau buat tata kota misalkan. Orang-orang ahli pakar tata kota enggak dimasukkan di dalam menata kota, enggak. Yang dipakai justru siapa? Pokoknya wali kota ataupun bupati sudah mengatakan yang kenan na tanah loninan pokoknya yang pegang jalan kenan. Sedangkan ilmu tata kota mengatakan ini enggak bisa seperti itu. Ini justru tempat ini tidak boleh dibuat tempat bisnis misalkan. Justru ini harus penghijauan di tempat ini. Enggak, ingatnya pokoknya yang pegang jalan supaya nyak lagu toko tengah pegang jalan kenan, proyek kenan. So kan bupati ke pegang kenan. Dan ini saya dapatkan ada yang mengatakan demikian, dia ahli ilmu tata kota, dia udah menata kota itu dengan secara baik, tapi naik bupati mandum jit darubah, ya hajit darubah cuma Quran tagai, ya mentang. Jadi dumnankah tata kota yang sudah 10 tahun dibuat untuk masa depan, naik bupati itu hanya kiranya mandum karena anak tanahnya inan. Ini adalah fitnah akhir zaman, tidak mau menghargai ilmu. Akhirnya ilmunya kejadian membanjir di kotanya, hanaga le kotanya. Banyak daerah-daerah yang tidak bisa, yang ketika hujan banjir semuanya. Ilmunya bukan demikian. Ada struktur tanah dilihat semuanya, penghijauan di sini tempat penghijauan enggak boleh jadi tempat bisnis. Itu ada ilmunya. Ru'usun juhal, ya, begitu. Selanjutnya adalah inhiyarul akhlaqi wa intihakul a'rad wa syuyu'ul fahishah. Terjadi apa adanya inhiyarul akhlaqi. Inhiyarul akhlaqi ini apa? Nilai-nilai akhlak yang melorot, ya. Dan begitu mudah orang bercanggah dengan nilai-nilai akhlak dan munculnya banyaknya al-fahishah, dosa-dosa besar dengan mudah dilakukan. Ini kejadian di akhir zaman, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Anas, inna min asyrati sa'ah an yurfa'ul ilm wa yadhharul jahlu wa yafshu zina wa tashrabul khamr wa yakthurun nisa wa yaqillur rijal hatta yakunu li 50 imra'ah qayyimun wahid. Nabi bersabda bahwa di antara tanda-tanda sa'ah itu akhir zaman, diangkatnya ilmu. Ilmu enggak dihargai oleh orang. Maka kita jangan jadi fitnah akhir zaman, hargai ilmu supaya kita enggak kena fitnah. Hargai orang-orang yang pakar, yang ahli di bidangnya. Wa yadhharul jahl, yang nampak itu adalah kejahilan, kebodohan. Yafshu zina, zina itu merebak. Ya. Wa tashrabul khamr, wa tushrabul khamr. Khamar itu mudah didapatkan di mana-mana. Yakthurun nisa, akan banyak nisa, wanita. Wa yaqillur rijal, dan sedikit laki-laki. Saya ingin menjelaskan sedikit fenomena ini. Mungkin ini sedang terjadi, mungkin saja. Ini sedang terjadi, ya, mungkin saja. Kita yang bisa menilai dan melihatnya dengan kacamata kita sendiri, ya. Di sini Nabi katakan yurfa'ul ilm, sudah kita jelaskan, yadhharul jahal, akan nampak adalah kejahilan, ya, yang jahil-jahil, bahkan yang jahil itu yang akan, orang-orang yang jahil akan dikedepankan sebagaimana ada dalam satu hadis. Min asyrati sa'ah itu adalah yakunu as'adun nas Luqa' bin Luqa', bahwa orang yang paling bahagia di akhir masa itu adalah orang yang Luqa' bin Luqa'. Saya pernah sampaikan dulu, Luqa' bin Luqa' itu adalah istilahnya kalau bahasa Aceh Kaplat bin Kaplat. Jadi nyan yang paling bahagia orang, sebrok-brok akai, hana ilmu yang brok akai lom, tapi nyan yang tenang. Apa artinya itu, ya? Dia yang begitu enggak punya ilmu, akhlaknya tidak baik, enggak punya moral, tapi dia bisa menjadi orang yang bahagia, hartanya banyak, hidupnya enak, mewah semua, itu bisa orang seperti itu. Itu akhir zaman.
Karena ilmu tidak ada, inhiyarul akhlak, akhlak hilang, orang enggak menghargai akhlak. Semestinya orang yang enggak punya akhlak, enggak baik moralnya, dia akan terbelakang, enggak mungkin dihargai, enggak mungkin di depan. Enggak akan dihargai oleh manusia. Mau buat bisnis apapun enggak akan laku dia. Kenapa? Bro dakai. Apalagi terpilih menjadi perwakilan ataupun mewakili rakyat yang banyak, enggak mungkin. Karena apa? Masyarakat menghargai akhlak, menghargai moral, menghargai ilmu. Enggak mungkin orang seperti itu di depan. Ya. Wa yafshu zina. Zina itu akan banyak. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan kita kena akhir zaman ini. Yafshu zina. Kalau kita bicara bahwa banyaknya zina di Amerika, banyaknya zina di Eropa, itu adalah masalah lain. Bukan di tempat kita, kita orang Muslim. Nabi sampaikan ini yafshu zina di mana? Adalah di kalangan umat Islam yang memahami hadis Nabi. Nabi enggak bicara ini pada orang kafir yang enggak percaya kepada beliau. Tapi Nabi bicara ini sama orang Muslim yang yakin dengan Rasulullah SAW, mengikuti ajaran beliau. Jadi kalau seandainya di kalangan umat Islam yafshu zina, zina itu bertebaran dan itu biasa terjadi, itu tanda akhir zaman. Jangan sampai kita kena fitnahnya itu. Jangan sampai ada di sekeliling kita itu dengan mudah orang melakukan zina. La haula wala quwata illa billah. Apalagi kita menetralkan, membiasakan mendengar, oh ibu buat zina, kakek biasa macam. Saya sampaikan bahwa di Banda Aceh, begitu juga di beberapa tempat yang lain, ya, ada yang menyampaikan kepada kami dan ada bukti secara jelas dan nyata bahwa itu dipakai jalan tol, ya, untuk berbuat zina, memakai mobil malam hari, pakai dengan berombongan pergi. Mereka berombongan pergi. Itu di jalan tol. Di jalan tol yang baru dibuat itu. Itu mobil dibuat sedemikian rupa menjadi kamar tempat terjadinya perzinaan. Maka itu wali kota, pemerintah kita harus untuk merazia dan jangan sampai perzinahan ini terjadi dengan mudah. Karena merasa di hotel tidak aman, maka mereka pakai di jalan-jalan. Nauzubillah min dzalik. Dan itu sampai ke PD kejadiannya sampai seperti itu. Ya, ada beberapa kasus yang sudah terungkap dan ada korbannya juga yang sudah ada seperti itu. Itu harap menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai kita terkena fitnah akhir zaman. Ya, kita tidak mau kita hidup dengan bagaimana al-fahisyah zina itu dengan mudah dan kita menganggap biasa saja apa nena anime inong lewenya bahan apa yang cika lagi nyan. Kita enggak boleh menerima itu. Memangnya kalau misalkan ada orang yang merasa himpitan ekonomi jual diri dengan zina itu hal yang wajar? Enggak wajar sekali itu di kalangan umat Islam. Ya, apakah dengan tidak ada duit dengan mudah melakukan jual diri seperti itu? Sungguh akhlak tidak ada, moral tidak ada. Orang yang enggak punya moral, enggak punya akhlak, apa yang akan sisa daripada dirinya? Maka kita akan sangat sakit hati kita kalau orang bilang bahwa hana kai, hana akhlak, hana moral, apalagi kewajah kurang aja, ya. Sakit enggak itu dibilang kurang ajar? Kurang ajar itu adalah orang enggak punya pendidikan, enggak ada pendidikan moral. Itu artinya. Sakit hati dirinya kan kurang ajar. Karena adanya ajaran, adanya akhlak, adanya moral, itulah sisa harga diri yang kita miliki. Pada saat orang mengatakan kita enggak punya itu, udah ambruk kita, enggak ada harga diri sedikit pun. Maka pertahankan akhlak kita, moral kita, teman-teman yang dimuliakan Allah. Nah, jangan sampai kita kena daripada zina itu. Perbuatan-perbuatan fahisyah seperti itu. Kita tidak rela di kota kita, di tengah umat Islam ada kejadian seperti itu. Begitu juga tasyrabul khamr, adanya khamar-khamar, ya. Kita mempertahankan kota Banda Aceh dan Aceh secara umum menjadi tempat wilayah syariah itu kita terapkan. Fahisyah, dosa besar seperti itu tidak boleh ada kita tolerir terjadi di Banda Aceh, di Aceh sekalipun dimanapun itu. Kita tidak mentolerir itu, ya. Wa yakthurun nisa wa yaqillur rijal. Akan banyak wanita, sedikit laki-laki, ya. Dalam pembahasan ini, ya, ada sebahagian para ulama mengatakan bahwa apakah yang dimaksud memang laki-lakinya, status laki-laki yang lebih sedikit dan status perempuan itu lebih banyak, ya. Dari sisi bahwa jenis kelaminnya, Ustaz, ya. Kalau kita dapatkan bahwa dalam Al-Qur'an atau dalam hadis dalam bahasa Arab, jenis kelamin itu akan disebut dengan untha dan zakar. Az-zakaru wal untha, ya.
Walaysa dzakaru kal untha. Zakar laki-laki, makanya sampai ciri khas laki-laki dalam bahasa disebut dengan zakaru. Itu jenis kelaminnya disebut az-zakaru. Itu bahasa Arab. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki dilihat daripada jenis kelamin itu, dan perempuan disebut unsa dengan az-zakaru, ya. Tetapi kalau an-nisa dan rijal itu lebih kepada sifat. Rijal itu rujulah, menunjukkan kepada sifat kelaki-lakian. Nah, boleh juga bermakna hadis ini Nabi menyebutkan bahwa di akhir zaman itu sifat kelaki-lakian itu sulit didapatkan. Yang banyak adalah mencewek menaur, beragam pi mencewek cit, minong menan. Boleh jadi maknanya seperti itu. Mungkin dia itu jenis kelaminnya kalau kita cek adalah laki-laki, tapi sifat melambai. Ya, sifat apa? Mencewek menan, melambai. Boleh jadi makna di akhir zaman itu sifat kelaki-lakian yang mau kita lihat, laki-laki yang sejati itu cit menan agam menan jarang didapatkan. Uragam pi lagi urinong je lebih-lebih elok. Nah, boleh jadi bermaknanya seperti itu. Makanya banyak muncul berbagai macam jenis manusia yang betul-betul agam hana, tapi did kan hana jarang dengan kala. Tapi ya, itulah penyakit LGBT hari ini. Itu menunjukkan bahwa Nabi menyampaikan boleh jadi bermakna adalah munculnya penyakit LGBT itu yang banyak kita lihat kan inang je ke agam, tapi lo apa agam minong. Agam minong. Di sana kota San Francisco yang sudah kami pernah lihat sendiri, itu ada satu daerah khusus di kota San Francisco, itu adalah tempat kumpulnya LGBT terbesar di dunia itu. Yang kita dapatkan bukannya wanita jadi laki-laki lebih tapi pun yang laki-laki minong. Memang, ya, la haula wala quwata illa billah. Ada dan hari ini ya, kalau kita pergi ke Amerika, saya tidak tahu masa Trump saat ini baru saja dia naik ya, bahwa itu enggak boleh sama sekali kita membenci LGBT. Enggak boleh sama sekali kita menganggap LGBT itu tidak sah, tidak normal. Itu enggak bisa. Dan di Kanada lebih dahsyat lagi. Kanada buat kurikulum sekolah SD ya, itu bagaimana menormalkan LGBT. Dan saya lihat sendiri buku mereka, kurikulumnya. Diajarkan sejak dini kepada anak-anak SD tentang orientasi mereka. Kamu ketika besar mau jadi apa? Kamu bisa memilih jenis kelaminmu sendiri. Kamu ya tidak boleh terpasung di dalam tubuhmu. Kamu boleh memilih mau jadi perempuan, mau jadi laki-laki, itu terserah. Atau sama sekali tidak ada jenis kelaminmu, silakan. Itu adalah hak daripada dirimu. Orang tua enggak boleh untuk melarang anaknya di masa SD kalau punya kecenderungannya mau anak laki-laki punya kecenderungan menjadi seorang wanita, ya pakai bedak dia, pakai lipstik, pergi ke sekolah SD, orang tuanya enggak boleh protes. Kalau protes maka itu akan diadukan kepada pihak sekolah yang tidak menghargai kebebasan berekspresi, bahwa anak itu boleh dia memilih orientasinya sendiri masa-masa dia ke depan. Bayangkan itu kenyataan saya lihat di Kanada itu sendiri kuat ya, gerakan LGBT yang menjadikan banyak kondisi tidak pastinya jenis kelamin, begitu tidak pastinya orientasi kehidupan orang ya. Ini setidaknya menyampaikan kepada kita, ini betul-betul sabda Nabi ketika Nabi mengatakan bahwa akan sedikit laki-laki, akan banyak wanita. Boleh jadi bermakna memang jenis kelamin yang laki-laki sedikit, atau boleh jadi sifat kelaki-lakian. Maka bersyukurlah kita ya, hari ini di tempat kita tidak mau terjadinya fitnah akhir zaman ini. Kalau ada orientasi yang tidak jelas, ya membencong, melambai yang seperti ini, kita tahu ini adalah hal yang tidak normal, hal yang tidak wajar, bukan bagian dari masyarakat kita, bukan bagian dari budaya kita, dan bukan ajaran daripada agama kita. Ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki, sesuatu yang harus diobati. Ya, tidak mudah kita terima itu terjadi di kalangan masyarakat kita. Kemudian sira' 'alal hukmi wa taghallubul asyrar wa saytaratur ru'a wa ghiyabus syura wa intisyaruz zulm. Masuk di antara akhir zaman juga adalah terjadinya sira' 'alal hukm, akan terjadinya
orang ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara kekuatan yang tidak menghargai pendapat pikiran sedikit pun. Dia akan mengandalkan kekuatan mereka untuk mendapatkan kekuasaan dan hilang syura, tidak dihargai lagi syura. Syura itu adalah musyawarah. Musyawarah itu pakai logika, pakai pikiran, pakai perasaan. Tapi di akhir zaman akan ada hakim-hakim yang berkuasa. Yang berkuasa itu adalah bukanlah orang-orang yang mengedepankan akal, tapi mengedepankan kekuatan. Taghallub, mereka akan siap untuk clash, akan siap untuk berperang hanya demi untuk mendapatkan kekuasaan itu, ya. Dan intisyaru zulm, dan kezaliman setelah itu akan mudah terjadi. Saya pikir bahwa ini kita lihat tanda-tanda ini, ya, terus menerus dan sampai hari ini. Bagaimana banyak penguasa-penguasa, kita tidak mau kita kena fitnah akhir zaman. Kita tidak boleh mentolerir, membiarkan ada penguasa-penguasa yang ingin berkuasa tanpa musyawarah, tanpa melibatkan daripada rakyat untuk mengambil keputusan terhadap dalam sebuah kekuasaan, peralihan kekuasaan. Ustaz, kan Nabi sudah kasih tahu sama kita, kalau akhir zaman itu akan ada penguasa-penguasa bodoh, kemudian juga akan ada orang-orang yang mengambil kekuasaan dengan kekuatan, enggak pakai logika dia. Pakai duit saja, yang penting duit ada, selesai urusan. Kita mau buat apa lagi? Kita dikasih tahu sama Nabi itu supaya kita enggak kena fitnah akhir zaman seperti itu. Maka bereaksilah, responlah terhadap itu. Kita tidak boleh membiarkan ada pemimpin yang nanti dia berkuasa dengan kekuatan militer yang dia miliki, dengan tanpa mengandalkan syura dengan rakyat, dengan orang-orang yang pintar, yang ahli dan para ulama. Maka dengan demikian akan terjadi kezaliman di suatu negeri. Saya tidak mentolerir itu. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Kenapa? Kalau itu terjadi, kita semua akan kena fitnah akhir zaman. Begitu maksudnya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, innakum satarawna, kata Nabi SAW, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah, addu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqakum, ya. Jadi Nabi sampaikan, kalian akan melihat setelah aku nanti perkara-perkara yang kalian akan mengingkarinya. Hana betul. Perkara-perkara kita saja enggak ridho dengan itu, ya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau suruh kami kalau kami melihat seperti itu? Addu ilaihim haqqahum, ya. Kalian lakukanlah hak yang mesti kalian lakukan, sallallahu haqqakum, dan mintalah kepada Allah hak kalian. Pertahankan hak kita. Jangan sampai kita biarkan kalau ada kondisi kita lihat bahwanya ada betul kondisi, kita membiarkan hak kita dizalimi orang. Kata Nabi, enggak, pertahankan hak kalian. Walaupun penguasa yang zalim, hak kita selaku rakyat pertahankan, bukan membiarkan kita dizalimi. Diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah akhir zaman, dan kita menjadi orang-orang yang mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pada saat tanda-tanda akhir zaman ini terjadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.